ketemu lagi sama aku Rahmi di podcastnya Quizoku Indonesia. Hari ini aku mau bahas tentang pertanyaan yang ada di Facebook kita nih dari Mang Ajus ya. Kita akan bahas tentang estimasi pencairan ranking. Oke, di sini aku akan bahas komentarnya Mang Ajus nih yang ini. Mang Ajus ini bertanya, ranking kalau 4 tahun itu dapat berapa? Nah, ini maksudnya ranking ya. Ranking 4 tahun itu dapat berapa? Nah, Sobat Tachi harus tahu nih kalau Japan Pension Service atau kantor ranking itu punya rumus rahasia untuk pencairan ranking gitu ya. Jadi, kantor ranking Jepang itu punya rasio perhitungan ranking berdasarkan masa kerja kamu gitu ya. Nah, khusus Sobat Tachi yang 4 tahun di Jepang, rasio atau angka koefisiennya itu di angka 4,4 ya. Jadi nih buat Sobat Tachi yang masa iurannya ada di 4 tahun atau setara dengan 48 bulan ya, Sobat Tachi bisa perhitungkan dengan angka rasio ini. Berdasarkan regulasi dari Japan Pension Service, rumus pencairan rankingnya adalah ini. Nah, kita langsung ambil kasusnya aja nih dari Mang Ajus ya. Nah, untuk gaji pokoknya misalnya rata-rata gaji pokok Mang Ajus itu selama di Jepang sekitar 150.000 yen dan dengan masa kerja 4 tahun atau sekitar 48 bulan dan untuk rasionya ini adalah tadi 4,4 ya. Kita kalikan berapa tadi? Kita kalikan 150.000 yen dikalikan 4,4. Oke, hasilnya itu berapa? Hasilnya bisa sekitar 660.000 yen atau setara dengan berapa ya? 60 jutaan atau lebih kan ya pasti. Itu tergantung dari kurs pada saat pencairan. Nah, kalau dirupiahkan sekarang itu sudah puluhan juta gitu kan ya. Udah nyampe puluhan juta, itu cuma 4 tahun. Kebayang yang di Jepangnya tuh sudah lama dan belum pernah mencairkan ranking. Dan untuk ranking ini juga, aku mau kasih informasi juga nih sebelum saya Tachi betah di Jepang gitu ya. Aku mau kasih info juga. Selama masa kerja Sobat Tachi belum melewat atau mendekati 10 tahun, itu rankingnya masih bisa cair full gitu ya. Jadi buat Sobat Tachi ini yang udah 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun, itu adalah waktu yang tepat untuk segera mencairkan rankingnya gitu ya. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau misalkan udah lewat dari 10 tahun, nanti rankingnya baru bisa dicairkan pada saat masa pensiun atau 65 tahun. Sama seperti orang Jepangnya gitu ya kan. Kalau orang Jepang asli, itu rankingnya baru bisa dicairkan pada saat usia pensiun gitu. Dan nominalnya pun tidak sebesar pada saat Sobat Tachi mencairkan sekarang gitu. Dan uang pencairannya pun dicicil per bulan gitu ya. Uang pensiunnya sama di Indonesia, sama kayak di Indonesia. Di Indonesia pun kan kalau uang pensiun tuh sama kayak gaji gitu ya, dicairinnya per bulan, dan itu tuh nominalnya nggak sebesar kalau Sobat Tachi cairin sekarang gitu ya. Oke, balik lagi nih ke pertanyaannya Mang Ajus ya. Ingat ya, ini adalah hitungan kotor. Tadi yang aku hitungan itu adalah hitungan kotor. Nah, untuk pencairan ranking ini bisa jadi lebih besar tergantung dari gaji rata-rata dan juga tergantung dari berapa bulannya gitu ya. Jadi perhitungannya tuh bulan. Jadi kalau misalnya setahun setengah, nah itu tuh pasti nanti ada perhitungannya gitu ya. Mungkin nanti aku bakalan tampilin di sini untuk rasio perhitungannya. Ya tadi aku udah tampilin juga, lupa. Oke, dan daripada nih Sobat Tachi mengira-ngira gitu ya, atau misalkan pusing cari rumusnya kayak gimana sih pencairan ranking dan lain sebagainya gitu, atau misalkan tanya ke perorangan atau misalkan jasa akuntanan yang nggak jelas, itu daripada seperti itu, Sobat Tachi boleh banget langsung sharing di kolom komentar, atau boleh juga langsung hubungi kita di sosial media ataupun langsung via WhatsApp. Seperti itu ya. Semoga nih Mang Ajus tonton podcast aku dan semoga pertanyaannya terjawab. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Sayonara. Bye bye.